Saudara dikasih Tuhan, perlu saya laporkan beberapa perubahan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu situasi pandemi ini. Kalau saudara tadi perhatikan di depan, itu untuk menghadapi new normal nanti kita sudah persiapkan wastafel, dan begitu saudara masuk ada gerbang baru. Itu adalah hasil kerjasama dengan tim panitia Natal dan Paskah. Pendanaan dari mereka kita pakai untuk membuat pengamanan bagi gereja kita. Dan kalau sudah masuk pun sudah ada perubahan mulai dari lantai, dan ada fasilitas satu lagi yaitu TV yang sengaja kita persiapkan bagi tim penyambutan atau anak-anak nanti yang mengikuti ibadah bisa di luar. Jadi ini akan kita lakukan, kita kerjakan dalam beberapa waktu berjalan ini, agar selama ibadah di dalam berjalan, TV tetap nyala mengikuti apa yang terjadi di dalam. Ya? Sehingga semua kegiatan bisa diikuti oleh penyambutan maupun anak-anak. Pada saat firman, itu bisa mereka ada di sini dengan mengikuti yang live lewat TV. Ya? Dan di dalam ada beberapa perubahan juga sehubungan dengan perubahan yang kita kerjakan di hari ini. Ruang sound system kita berikan batas, jadi kita berikan juga pintu pengaman agar dalam setiap ibadah tidak ada satu orang pun yang masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Juga kita akan menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah ini semua kita kerjakan sementara keadaan pandemi sedang berlangsung atau berjalan hari-hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan. Dan kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah new normal nanti. Jadi kami harapkan bagi saudara yang sudah siap dan rindu untuk ibadah, nanti kami akan lakukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai dari wastafel untuk cuci tangan, maupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan, ataupun jarak. Jadi jarak di gereja pun kita sudah persiapkan pada saat saudara mengikuti ibadah nanti, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang acara itu? Nanti akan kami infokan secara terus-menerus kapan kita akan ibadah, kapan akan dimulainya ibadah. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu semua. Tapi kami sementara persiapkan semua sarana prasarannya. Baik, itu mungkin laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan menuju pada new normal sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami percaya memasuki bulan Juli ada sesuatu yang baru yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di gereja. Melintasi langit biru bagaikan
Nah, yang ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian dan penyembahan pelayan GPD Kopermai. Bersama dengan saya, Kakak Antoni, akan menemani Bapak Ibu Saudara semua sepanjang video berlangsung. Nah, sekarang yuk kita ikuti persembahan pujian berikut. Nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar.
saudara-saudaraku, selamat berjumpa dalam acara ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan saat ini berjudul berdoa di dalam Roh Kudus. Mari saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan selain itu, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar, Roh Kudus juga membantu kita dalam hal berdoa. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan, ucapan-ucapan apa yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita menyampaikan doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa di dalam Roh Kudus, bagian kita hanya menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kita pusatkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk berfokus kepada Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Kita akan rasakan kuasa Roh Kudus bekerja. Kita akan merasakan jamahan Roh Kudus, dan kita minta karunia bahasa roh. Kita akan merasakan damai, sejahtera di dalam hati kita ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus. Kita akan membuka hati kita akan membuka mulut kita untuk mengatakan perkataan-perkataan Roh Kudus. Roh kita, jiwa kita refreshing ketika kita menyembah Tuhan, berdoa di dalam Roh Kudus. Saudaraku, memang di hari-hari ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata Tuhan di dalam firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2a, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu dengan berdoa. Saudara-saudara, sebab di hari-hari ini kita harus banyak berdoa, sebab kita sedang menghadapi masa yang sukar dan sulit. Bukan hanya kita, tapi juga seluruh dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Biarlah di hari-hari ini kita perbanyak doa kita kepada Tuhan, lebih melekat lagi kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Saudara, dalam kesempatan indah ini juga kita akan belajar bagaimana sebaiknya kita berdoa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1. Lukas 18 ayat yang ke-1. Bagaimana sebaiknya kita berdoa menurut firman Tuhan? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kata firman Tuhan, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan tekun, terus-menerus berdoa. Di sini di perumpamaan ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan.
Tapi ketika dia didatangin terus-menerus oleh seorang janda yang ingin haknya dibela, akhirnya hakim yang tidak takut akan Tuhan itu menolong janda itu. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mau berdoa terus-menerus dengan tekun sampai Tuhan menolong kita. Dan kita juga harus berdoa dengan iman. Kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi selain kita tekun berdoa terus-menerus, kata firman Tuhan, kita juga harus berdoa dengan iman. Jangan sekali-kali kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita bimbang. Kita yakin Tuhan sanggup menolong kita. Sebab Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Seberat apapun masalah kita, separah apapun penyakit kita, kita yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kemudian kita juga berdoa dalam kebenaran. Kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar, tapi kita juga harus hidup dalam kebenaran. Karena seringkali kesalahan kita, dosa kita menghalangi doa kita naik ke hadirat Tuhan. Kemudian kita juga harus berdoa menurut kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas 22 ayat ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini adalah doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Sebagai manusia, dia tidak meminta keinginannya kepada Tuhan, tapi dia menyerahkan permohonannya, doanya, semuanya menurut kehendak Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, biar kita belajar, kita juga mau berdoa selalu kepada Tuhan, dan kita akhiri dengan Tuhan, biarlah semuanya bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan. Karena kita yakin dan percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kalau permintaan kita Tuhan kabulkan. Mungkin permintaan itu tidak baik untuk kita, akan mencelakakan kita. Jadi ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita, kita tetap bersyukur. Kita yakin yang Tuhan berikan pasti yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa doa saya begini tapi yang dijawab begitu, tidak sesuai jawabannya dengan doa, dengan keinginan saya. Tapi biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas jawaban doa-doa yang Tuhan berikan. Kita yakin itu semua yang terbaik buat kita, karena Tuhan Yesus Allah kita, dia adalah Allah yang sangat baik, dia Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang merupakan ayat yang sudah kita hafal, yang tidak asing lagi bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Walaupun secara manusia yang terbatas, kadang kita tidak mengerti dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita mau serahkan semua doa-doa kita, permohonan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Jawabannya seperti pujian yang sering kita nyanyikan, suka-sukanya Tuhan. Biarlah jawabannya suka-sukanya Tuhan, karena kita yakin dan percaya suka-sukanya Tuhan bagi kita pasti yang terbaik buat kita. Karena Tuhan Yesus sebagai Bapa kita sebagai anak-anaknya, Dia sangat mengasihi kita. Seperti contoh di dalam kehidupan kami berumah tangga. Waktu mula-mula kami membangun rumah tangga, keadaan kami, ekonomi kami sangat sederhana. Kami membangun rumah tangga hanya berdasarkan kasih Kristus dan cinta. Jadi keadaan kami sangat sederhana. Saya masih ingat ketika itu gaji Pak Lunto hanya 60.000. Jadi dengan gaji segitu kehidupan kami sangat sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan itu kasih kami tidak berkurang kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Contohnya kalau Pak Lunto di kantor mendapatkan makanan ketika ada temannya berulang tahun atau bosnya berulang tahun, dibagi-bagi makanan, tidak dimakan di kantor, tapi pasti dibawa pulang, katanya untuk anak-anak. Demikian juga saya sebagai seorang ibu, sangat mengasihi anak-anak saya. Jika ada makanan yang enak, kami membeli sepotong ayam goreng, dagingnya tidak akan saya makan, tapi untuk anak-anak paling saya makan daging-daging yang dekat dengan tulang-tulang. Itu yang saya makan karena kasihnya kami kepada anak-anak. Itu kasih manusia kepada anak-anaknya. Terlebih Tuhan Yesus Allah kita, Dia sangat-sangat mengasihi kita. Dia pasti memberikan selalu yang terbaik bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, biarlah di hari-hari ini kita mau bertahan menghadapi apapun, kita tetap setia, teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau setia sampai akhir hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia, sangat beruntung, karena kita telah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Itulah harta kita yang terbesar yang kita miliki. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga selama-lamanya. Jadi sekali lagi saudara, mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, itulah yang selalu dikumandangkan oleh Bapa Gembala kita kepada kita. Biarlah kita tetap setia, saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya kita tetap setia mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menerangkan lagi lebih dalam apa yang telah kita pelajari tadi, menjadi berkat bagi kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Allah Roh Kudus terangkan lebih dalam lagi kepada kami semua Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self quarantine, PSBB yang sudah dihimbau, kita kenakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup, dan juga yang terlebih penting kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.